Hello, Shalom, John Level. How are you now? I really wish that everybody were happy with your family, doing your activity every day. Now we'll meet again with Teacher Ermalita to continue the lesson of Mathematica. But before we start the lesson, I would like to ask you to pray with me. Be ready and let's pray. Our Heavenly Father, we say thank you for your bless, for your goodness, and for the grateful morning you have given to us. Now, we want to start the lesson of Mathematica. Please bless us with your grace, and so while we are watching the video, we can sit down nicely, we can be concentrate, and we can pay more attention to listen and to understand all the lesson point given. In the name of Jesus Christ, we surrender all the facility, we surrender all ourselves into your hands. Please bless all of us. Everybody says Amen. Oke, sebelum kita lanjutkan pembelajaran kita, saya akan mengingatkan kembali pada bab saat ini yang sudah kita bahas. Yang pertama adalah tentang faktor suatu bilangan, dan yang berikutnya adalah tentang kelipatan suatu bilangan, dan saat ini kita akan mempelajari tentang bilangan prima dan faktor prima. Oke, dan tentunya anak-anak teacher masih ingat bahwa bagaimana cara menentukan faktor suatu bilangan, kelipatan suatu bilangan, dan juga untuk menentukan faktor persekutuan di antara keduanya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan prima serta faktor prima. Sebagai definisinya, bilangan prima adalah bilangan yang memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Ingat ya, bilangan prima mempunyai ciri-ciri khusus, yaitu hanya memiliki tepat dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Apa maksudnya pernyataan ini? Mari kita lihat contoh. Perhatikan dalam buku cetak matematikamu halaman 41 ya. Di situ ada contoh yang disediakan ya. Mari kita baca sama-sama. Perhatikan angka 2. 2 dikali 1 sama dengan 2. Ya. 2 dikali 1 sama dengan 2. Faktor bilangan 2 adalah 2 dan 1. Hanya 2 dan 1. Tidak ada bilangan lain yang hasilnya 2 selain 2 dan 1. Sehingga faktor 2 adalah 2 faktor, 2 dan 1. Lalu yang berikutnya, 3. 3 sama dengan 3 dikali 1. Faktor bilangan 3 adalah 3 dan 1. Dan angka 3 memiliki 2 faktor. Bagaimana dengan 5? 5 sama dengan 5 dikali 1. Apakah ada angka lain, bilangan bulat yang lain, jika dilakukan proses operasi perkalian hasilnya adalah 5? Tidak ada. Hanya 5 dan 1. Sehingga faktor bilangan 5 adalah 5 dan 1. Dan 5 memiliki 2 faktor. Dari hasil perkalian di atas terlihat bahwa bilangan 2, 3, dan 5 hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Benar ya?
bilangan 2, 3, dan 5 memiliki dua faktor, sehingga disebut bilangan prima. Ya, berarti 2, 3, 5, dan yang lainnya kita harus cari dulu faktor dari masing-masing bilangan. Sekarang kalau kita coba dengan 4. Siapa yang tahu hasil perkalian 4? 1 dikali 4 adalah 4. 2 dikali 2 juga 4. Sehingga faktor dari bilangan 4 ada berapa? 1, 2, dan 4. Ada berapa faktornya? Ada 3. Berarti 4 bukan bilangan prima. Paham ya maksudnya? Oke, nah sekarang, ini tadi pernyataan yang kita buat di awal. Bilangan prima adalah bilangan yang tepat memiliki dua faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Semua anggota bilangan prima merupakan bilangan ganjil. Ingat ya, semua anggota bilangan prima merupakan bilangan ganjil kecuali 2. 2 adalah satu-satunya bilangan genap dalam deret bilangan prima. Paham ya? Nah, berikutnya kita akan pelajari tentang faktor prima. Faktor prima adalah faktor-faktor suatu bilangan yang terdiri atas bilangan prima. Nah, tadi kita udah belajar bilangan prima ya. Sekarang kita akan mencari faktor prima dari suatu bilangan. Nah, untuk mencari faktor prima suatu bilangan, kita dapat menggunakan pohon faktor. Ini yang umumnya digunakan ya, pohon faktor. Caranya adalah dengan membagi bilangan yang akan dicari faktornya dengan bilangan prima sampai diperoleh hasil yang berupa perkalian bilangan prima dan tidak dapat dibagi lagi. Nih, contohnya begini nih. Ya. Mungkin ada yang pernah les, ya, yang sudah pernah belajar atau diajarin sama keluarganya, abang, kakak, om, ya. Nah, ini dengan sabar ya melihat di sini ya, ada teman kita yang belum paham, ya. Contoh ya, 30. Nah, bilangan prima terkecil tadi kita sudah dapat angka 2 ya. Oh ya, ada satu hal yang teacher mau kasih tahu juga. 1 itu bukan bilangan prima. 1 adalah bilangan asli. Karena faktor dari angka 1 hanya 1. Ya, 1 tidak memiliki 2 faktor. Ya, jadi 1 bukan bilangan prima. 1 itu bilangan asli. Oke, jadi bilangan prima terkecil adalah 2. Oke, jadi kita akan mulai membagi angka 30 dengan 2. Ya, 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. Ingat ya, yang dilingkari di sini adalah bilangan prima. 30 dibagi 2 hasilnya adalah 15. 15 dibagi 2 bisa nggak? Tidak bisa, karena 2 bukan faktor dari 15. Lalu kita naik pada bilangan prima berikutnya. Setelah 2 yaitu 3. Berarti 15 dibagi 3. Bisa atau tidak? Bisa, karena 3 adalah faktor dari 15. 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Perhatikan, 3 dan 5 adalah bilangan prima. Apakah 3 dan 5 masih bisa dibagi lagi? Tidak bisa, sudah habis. Jadi pohon faktor ini selesai sampai di sini. Nah, kesimpulannya kamu harus ingat untuk menuliskan kesimpulan di sini. Jadi, faktor prima dari 30 adalah, perhatikan yang dilingkari, 2, 3, dan 5. Nah, faktorisasi primanya apa? Faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Mari kita buktikan. 2 dikali 3, 6. 6 dikali 5, 30. Fix ya, 30. Hasilnya sama. Nah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua.
Di sini ada angka 12. Mari kita cari tahu faktor prima dan faktorisasi prima dari faktor prima dan faktorisasi prima beda ya. Kalau faktor prima itu bilangan prima dari bilangan ini, tapi kalau faktorisasi prima itu perkalian bilangan primanya. Kita akan lihat di sini ya. Mari kita lihat. 12 ya. 12 dibagi 2. Hasilnya adalah 6. 6 dibagi 2. Hasilnya adalah 3. 3 masih bisa dibagi? Tidak bisa. Jadi faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Faktorisasi prima dari 12 adalah, ini dia, 2 kali 2 kali 3. Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 2. Pangkat 2 artinya 2-nya ada 2 kali. 1, 2. 2 pangkat 2 kali 3. Oke? Nah, mari kita baca di sini ada definisinya. Faktorisasi prima adalah perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan. Ya, perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan. Sudah kita perhatikan tadi ya, bilangan primanya adalah 2 dan 3, ya. Karena dia berulang, jadi 2-nya cukup disebutkan 1 kali. Faktor prima dari 12 adalah 2, boleh pilih yang mana saja, dan 3. Ya, 2 dan 3. Nah, kalau faktorisasi prima adalah perkalian dari semua bilangan prima ini. Oke, agar lebih paham tentang faktor prima dan faktorisasi prima, mari lengkapi pohon faktor yang berikut ini. Nah, anak-anak mengerjakan latihan pada halaman 43. Nah, ini halaman 43. Ya, kerjakan latihan ini ya. Supaya kamu bisa memahami bagaimana cara menentukan faktorisasi prima. Faktor prima dan juga faktorisasi prima dari suatu bilangan. Ya. Oke. Silakan dikerjakan di buku tulis ya, Nak ya. Kerjakan di buku tulis dan fotokan, kirim ke teacher. Oke. Nah, ini supaya diingat ya, Nak. Kerjakan latihan soal buku matematika halaman 43. Kerjakan di buku tulis. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Demikian pembelajaran kita kali ini. Teacher berharap video ini dapat membantu dan memberi semangat anak-anak teacher untuk tetap belajar di rumah. Kerjakan latihanmu untuk menambah pengetahuanmu. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan menghubungi teacher kembali. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya ya anak-anak. Tetap ada di rumah dan mengikuti protokol new normal yang sudah disarankan oleh pemerintah. Kita berdoa semoga corona segera berlalu dari sekitar kita dan Tuhan Yesus menyertai kita semua. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Dah.